Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wafiq Nurhaliza bersama rekan-rekan saya yaitu Helena dan Tiasa Fitri. Kami akan mendiskusikan tentang minoritas Muslim di Thailand dan juga Myanmar. Pertanyaan pertama saya akan berikan kepada saudari Tiasa Fitri. Pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang minoritas? Baiklah, saya akan menjawab. Istilah minoritas didefinisikan sebagai bagian dari penduduk yang beberapa cirinya tak sama dengan sering mendapatkan perilaku berbeda. Kata kunci dari definisi ini adalah adanya ciri-ciri dan perlakuan berbeda. Ciri-ciri yang berbeda itu dapat berbentuk fisik seperti warna kulit dan bahasa. Dengan demikian, minoritas Muslim adalah bagian penduduk yang berbeda dari penduduk lainnya, karena anggota-anggotanya mengakui bahwa Muhammad putra Abdullah menjadi utusan Allah yang terakhir, dan meyakini ajarannya adalah benar dan yang sering mendapatkan perlakuan berbeda dari orang-orang yang tidak mempunyai keyakinan seperti itu. Muhammad Ahli Kentani menjelaskan ada 3 bentuk munculnya minoritas Muslim. Yang pertama, suatu komunitas Muslim dijadikan tidak efektif oleh kelompok non-Muslim yang menduduki wilayah komunitas Muslim. Yang kedua, ketika pemerintahan Muslim di suatu negara tidak berlangsung cukup lama, atau usaha menyebarkan Islam tidak cukup efektif untuk mengubah Muslim menjadi minoritas dalam jumlah di negeri-negeri yang mereka kuasai. Yang ketiga, minoritas Muslim terjadi ketika non-Muslim di lingkungan non-Muslim pindah agama menjadi Muslim. Jika memeluk Islam, yang baru ini menyadari akan pentingnya keyakinan Islam mereka dan memberikan prioritas untuk ciri-ciri lain dan mencapai solidaritas sesama karena mereka memiliki keyakinan yang sama, maka terbentuklah suatu minoritas Muslim baru. Biasanya arus imigras dan mu'alaf menyatu untuk membentuk suatu minoritas Muslim seperti kasus Sri Lanka. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan selanjutnya kepada saudari Helena. Apa yang Anda ketahui tentang Islamofobia dan sebutkan salah satu penyebab dari Islamofobia yang paling berpengaruh di dunia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Wafiq. Islamofobia tidak dapat dipisahkan dari problema prasangka terhadap orang Muslim dan orang yang bersepsi sebagai Muslim. Prasangka anti-Muslim didasarkan pada sebuah klaim bahwa Islam adalah agama inferior dan merupakan ancaman terhadap nilai-nilai yang dominan pada sebuah masyarakat. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa Islamofobia adalah bentuk ketakutan berupa kecemasan yang dialami seseorang maupun kelompok sosial terhadap Islam dan orang-orang Muslim yang bersumber dari pandangan tertutup tentang Islam serta disertai prasangka bahwa Islam sebagai agama yang inferior atau tidak pantas untuk berpengaruh terhadap nilai-nilai yang telah ada masyarakat. Adapun dampaknya seperti yang terjadi di tragedi berdarah 11 September tahun 2001, di mana kejadian tersebut meninggalkan trauma bagi masyarakat Amerika. Baiklah, memasuki pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan mengenai minoritas Muslim. Untuk saudari Tia,
Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang minoritas Muslim di negara Thailand? Di Thailand Selatan mungkin keadaannya jauh lebih kompromistis. Kaum minoritas Muslim yang kebanyakan adalah kelompok Islam moderat tentu saja mewarnai terhadap relasi antara negara dan Muslim itu. Meskipun secara umum keadaan ekonomi dan kesejahteraan mereka belum sebanding dengan mereka yang di tempat lain. Namun, secara politis mereka tidak membentuk perlawanan yang keras. Mereka adalah kaum silat minoriti yang tidak secara atraktif melakukan pembangkangan kepada pemerintah. Mereka menerima kebijakan pemerintahan melalui otonomi yang diperluas. Jika pemerintah tidak melakukan pengetatan terhadap aktivitas dakwah dan membatasi terhadap pendidikan yang bercocok keagamaan, maka tindakan melawan pemerintahan tentunya tidak akan dilakukan. Dan hal ini telah terbukti dengan ketertiban mereka dalam proses demokratisasi di negara lain. Oleh karena itu, jika dipetakan secara umum, maka relasi antara negara dan Islam di Thailand dapat dikategorikan sebagai resiprokal kritis. Di dalam hubungan semacam itu, maka antara pemerintah dan umat Islam saling menjaga jarak dan mengkritik. Namun demikian sejauh pemerintah bisa memberikan rasa aman bagi pelaksanaan dakwah dan pendidikan sambil mengusahakan pembangunan yang berkeadilan. Maka sikap kritis kaum minoritas Muslim tidak akan terus bertambah keras. Terima kasih. Baiklah, topik selanjutnya itu minoritas Muslim di Thailand, di Myanmar. Kepada Saudari Helena, tolong Anda jelaskan bagaimana keadaan etnis Rohingya di Myanmar. Pasca kemerdekaan Myanmar, umat Islam terbagi dalam beberapa komunitas. Komunitas pertama, Muslim Burma, yang merupakan pendatang awal dan memiliki akar historis yang kuat di Burma. Mayoritas Muslim Burma terdiri dari keturunan Arab dan pendatang Timur Tengah yang sudah berbaur dengan masyarakat Burma serta tinggal di kota Yangon. Pada abad ke-9 dan ke-10, banyak ulama dari Timur Tengah dan Persia yang berinteraksi dengan Muslim Burma, seperti Syekh Sulaiman Al-Faqih, Al-Maqdisi, dan Al-Qordabah. Komunitas kedua adalah Muslim India, yang sebagian besar merupakan pendatang dari India. Seiring dengan kolonialisme Inggris atas Myanmar, terakhir adalah Muslim Rohingya, yang menetap di daerah Arakan atau Rakhine. Kebanyakan dari mereka adalah pendatang dari Bangladesh. Kelompok inilah yang paling sering mendapatkan diskriminasi dan tindakan kekerasan dari ekstremis Buddha dan pihak militer. Terdapat beberapa catatan diskriminasi dan ekstremisme terhadap minoritas Muslim Arakan, diantaranya ialah rakyat Myanmar menganggap bahwa penduduk Arakan bukanlah penduduk asli Burma, melainkan pendatang dari Bangladesh yang tidak mendapatkan tempat baik secara politik dan hukum. Kemudian sejak tahun 1982, Undang-Undang Myanmar menyatakan bahwa etnis Rohingya ini bukan merupakan warga negara Myanmar, melainkan imigran ilegal dari Bangladesh dan keturunannya. Sejak kemerdekaan, di Myanmar sering terjadi pembantaian berdarah dan menewaskan hingga ratusan ribu Muslim di Arakan. Kemudian puncaknya ini pada masa pemerintahan Jenderal Ne Win tahun 1962 yang melancarkan operasi besar-besaran untuk melenyapkan ulama dan pemimpin Muslim Arakan.
Sepanjang tahun, pemerintah Myanmar di bawah State Law Order Restoration kerap memprovokasi terjadinya gerakan anti-Muslim yang mengakibatkan semakin meningkatnya kekerasan terhadap umat Islam di beberapa daerah. Terima kasih. Baiklah, mungkin hanya tadi jawaban yang bisa diberikan oleh teman-teman kita. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Yang pertama, minoritas didefinisikan sebagai bagian dari penduduk yang beberapa cirinya tak sama dan sering mendapat perlakuan berbeda. Selanjutnya, tentang Islamofobia. Fobia itu dianggap sebagai bentuk khusus ketakutan, kecemasan dalam fobia yang dialami oleh seseorang apabila menghadapi objek atau situasi yang ditakuti atau dalam antisipasi akan menghadapi kondisi tersebut. Karena itu, Islamofobia tidak dapat dipisahkan dari problema prasangka terhadap orang Muslim dan orang yang dipersepsi sebagai Muslim. Karena itulah, mengenai minoritas Muslim di Thailand dan etnis Rohingya di Myanmar, mereka mendapat perlakuan yang berbeda hingga terdiskriminasi karena mereka dianggap bukanlah bagian dari penduduk asli negara tersebut. Mungkin hanya sekian diskusi kami hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.